Cara penggunaan centrifuge refrigerator merek Thermo. Jadi yang pertama kita nyalakan di bagian CPU atau stabilizer, kita nyalakan on off nya. Nah, setelah menyala, lanjut kita akan menekan tombol on off pada centrifuge refrigerator di bagian samping. Ini kita angkat. Nah, kemudian otomatis alat akan menyala. Nah, ini adalah tampilan dari alat termo. Di sana sudah tertera suhu pada alat yaitu 24 derajat Celcius. Sedangkan untuk PRC kita harus membutuhkan temperatur 4 derajat Celcius. Jadi harus suhu alat mencapai 4 derajat Celcius. Nah, ini adalah masa inkubasi dari alat untuk mencapai suhu yang ditentukan atau sampai dengan 4 derajat Celcius. Di sini adalah beberapa program yang ada pada alat. Untuk yang PRC, jadi ini bagian untuk yang PRC, kita klik. Nah, di sini ada program untuk PRC yaitu waktunya 10 menit, temperatur 4 derajat, kecepatan 2,767 Gauss. Ini kita load. Nah, akan muncul di tampilan untuk PRC. Kecepatan, temperatur, waktu, dan suhu alatnya sudah sesuai. Untuk yang lain bisa kita pilih juga seperti trombosit untuk putaran pertama dan putaran terendah yaitu sekitar 1800, itu suhunya 22 derajat Celcius. Nah, ini temperatur 22, jadi nanti alat harus berada pada suhu 22 derajat Celcius temperaturnya. Untuk putaran yang kedua, ini kita bisa lihat waktunya sama juga 10 menit, temperatur 22 tapi kecepatan lebih cepat itu 2,9. Temperaturnya sama, harus disesuaikan dengan alat. Nah, untuk penyesuaian suhu kita bisa klik pre-cooling. Nah, di sini ada pre-cooling. Kita klik aja load. Nah, ini nanti jika kita pencet start, dia akan mengatur suhu dari 4 derajat Celcius mencapai 22 derajat Celcius. Itu untuk yang trombosit. Nah, kan kita sementara akan mengerjakan untuk yang PRC. Jadi kita klik PRC. Nah, ini udah sesuai ya. Kita pencet load. Nah, ini suhunya sudah, kecepatan sudah sama. Nah, untuk memulainya kita tinggal tekan open untuk membuka penutup. Nah, ini terbuka otomatis ya, jadi bukan manual. Alatnya akan terbuka otomatis. Nah, di dalamnya ada beberapa cup yang terisi. Jadi total semuanya ada 16. Berarti ada 16 labu yang bisa dimasukkan ke dalam alat.
Ini jadi percobaan kita memakai 4 cup. Ya, ini alat balance. Jadi sebelum dimasukkan ke centrifuge harus kita balance agar seimbang, karena jika tidak terseimbang nanti akan terjadi problem pada alat. Ini kita pastikan alat balance-nya sudah 0 atau 0 pada posisi hijau. Ini adalah WB yang akan kita proses menjadi PRC. Jadi pertama-tama kita rapikan dan kita bersihkan bagian tubing atas agar aliran darah dari labu yang pertama untuk ke satelit lebih bersih atau jernih. Kita bersihkan darah-darah yang ada di tubing. Nah, setelah bersih baru kita lilit kembali. Diusahakan label tertutup agar tidak menempel pada cup. Ini kita masukkan ke dalam cup. Nah, sama juga untuk yang lainnya, kita samakan seperti yang tadi di awal itu dengan cara merapikan dan membersihkan tubingnya. Kemudian nanti kita masukkan kembali ke dalam cupnya. Begitu juga seterusnya sampai semua cup terpenuhi atau sesuai dengan labu yang ingin diputar. Nah, setelah labu darah dimasukkan ke dalam cup, baru kita akan balance atau menyeimbangkan bagian sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan harus sama berat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang bertanda merah berarti memiliki kurang beban. Jadi kita akan menambahkan beban pada sisi A yang menyala lampunya. Jadi ini ada penyeimbang yang sudah disediakan. Jadi kita bisa masukkan ke dalam cupnya sampai 0 atau 0 atau posisi lampu hijau di tengah menyala. Jika belum seimbang, jadi kita tambahkan sampai posisinya seimbang atau merahnya hilang. Ini kita bisa tambahkan dengan karet dari sisa labu darah yang tidak dipakai. Nah, ini adalah posisi seimbang, jadi sudah 0 atau lampu hijau sudah menyala. Lalu jika sudah seimbang, kita masukkan ke dalam centrifuge refrigerator. Ingat, posisi pada centrifuge harus sejajar. Jadi posisi A dan posisi B harus sejajar, tidak boleh berbeda karena keseimbangan sudah disetarakan. Setelah selesai dimasukkan, mari kita tutup dengan menekan tanda tutup. Nah, dia akan tutup otomatis. Nah, setelah tertutup, waktu yang akan ditempuh sekitar 10 menit. Itu adalah waktu jika kecepatan sudah mencapai kecepatan maksimal. Jadi sebelum mencapai kecepatan maksimal, waktu tidak akan berjalan. Jadi kalau kita perkirakan waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 15-20 menit total waktu yang akan digunakan. Nah, ini adalah pergerakan kecepatan dari titik 0 sampai titik tertinggi. Jika sudah mencapai titik tertinggi, waktu baru berjalan.
Ini adalah waktu processing, waktu sampai habis atau waktu 10 menit. Nah, jika waktu sudah habis 10 menit, dia akan kembali turun ke posisi 0 kecepatannya, dan itu juga membutuhkan waktu. Setelah kecepatan berhenti atau putaran berhenti, baru alat bisa dibuka kembali. Ini adalah waktu sampai habis, kecepatannya habis. Nah, di sini akan tertera komplit dan akan ada lagu atau tanda pada alat bahwa alat telah selesai dipergunakan atau processing telah selesai. Kemudian kita bisa membukanya. Nah, ini terbuka otomatis. Sini kita bisa melihat darah yang sudah selesai diputar, jadi langsung kita angkat saja cupnya, kita keluarkan dan kita lihat hasilnya setelah diputar. Ini dikeluarkan dengan hati-hati agar tidak tercampur kembali untuk si plasma dan erinya. Nah, ini kita lihat ada garis, nah itu adalah pembatas antara plasma dan eri. Ini nanti akan kita lanjutkan pemisahan sampai darah bisa digunakan. Nah, setelah selesai alat, jangan lupa dibersihkan, terus kita tutup kembali jika tidak digunakan atau jika processing telah selesai. Nah, jika alat sudah selesai, untuk mematikannya kita menekan on off yang ada di samping alat seperti awal. Nah, ini adalah bagian on off nya, jadi kita turunkan, nah, otomatis alat akan mati. Jangan lupa untuk UPS nya atau stabilizernya. Nah, ini juga kita matikan. Jadi alat sudah dimatikan dengan sempurna. Terima kasih, semoga bermanfaat.